Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Laura, gimana kabarnya? Baik dong. Sudah siap sekolah minggu? Siap. Yuk kita sama-sama ibadah sekolah minggu online dari rumah. Nanti minggu depan kita sudah bisa berjumpa lagi di gereja. Sekarang kita sama-sama berdiri, kita bernyanyi dengan semangat dan bersukacita. Yuk. Yuk. Teman kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami sebentar lagi akan memulai ibadah, berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang Kau ajarkan dan firman-firman Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Terlebih diri
adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa Pencipta semesta, yang kami sapa dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena kami boleh memuji Tuhan pagi ini. Dan sekarang Tuhan berikan kesempatan untuk kami mendengar sabda Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan, kami boleh mendengarnya dengan baik, dan ajar kami Tuhan untuk melakukannya. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk firman Tuhan pagi ini. Kami mau menyerahkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 10 ayat 33. Injil Lukas pasal 10 ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan sama-sama belajar. Adik-adik, tapi sebelumnya boleh nggak beda bertanya nih? Gimana rasanya kalau adik-adik diabaikan? Apa ya diabaikan itu? Diabaikan itu seperti dicuekin. Nah, kalau bahasa adik-adik sehari-hari mungkin sering dengar, dicuekin gitu ya. Nah, gimana rasanya kalau dicuekin? Dengan kita sama-sama melihat video berikut ini. Orang Samaria yang murah hati. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Ketika di tengah jalan, ada orang-orang jahat yang mengambil semua yang ia bawa, bahkan memukul dan menyakiti orang itu. Lalu pergi membiarkan orang itu di jalan. Kebetulan lewat seorang imam. Ia melihat ke arah orang itu, tetapi tidak menolong, lalu pergi meninggalkannya. Lalu lewat juga seorang Lewi. Ia melihat orang itu, tetapi tidak juga menolong dan pergi meninggalkannya. Sesudah itu, lewatlah seorang Samaria. Ia melihat orang yang penuh luka itu. Lalu orang Samaria itu turun dari kudanya, lalu menolong dan memberinya minum. Orang Samaria itu juga membersihkan luka-luka orang itu dan menaikkannya di atas keledai. Ia menarik keledainya dan berjalan menuju ke penginapan untuk merawatnya. Keesokan harinya, orang Samaria itu memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk mengobati dan merawat orang itu. Dan kalau uangnya kurang, ia akan membayarnya saat dia kembali. Nah, kalau dari video tadi kita lihat ada 3 orang adik-adik. Ada seorang imam, ada seorang Lewi, juga ada seorang Samaria. Di antara 3 orang tadi, mana yang bersikap peduli? Ya betul, yang ketiga orang Samaria ya. Dia bersikap
peduli, dia mau bertindak, dia mau melakukan sesuatu. Dia tidak cuekin, dia tidak mengabaikan, tapi dia punya rasa peduli sehingga dia mau melakukan apa yang seharusnya dia perbuat. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kita bagaimana adik-adik juga harus memiliki rasa peduli, rasa mau bertindak, mau melakukan sesuatu. Jadi tidak bersikap cuek, tidak bersikap bodoh amat gitu ya. Ketika misalnya nih, ketika mama bilang sama adik-adik, "Nah, ayo makan dulu." Nah, kalau adik-adik cuek aja, tentu adik-adik tidak peduli, masa bodoh gitu ya, seperti mama tidak berkata apa-apa. Tapi kalau adik-adik peduli, kalau adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang baik, adik-adik pasti akan mendengar apa yang mama bilang, lalu adik-adik melakukan apa yang mama minta tadi. Atau contoh lagi ketika misalnya mama bilang, "Ayo nak, belajar dulu." Adik-adik sibuk bermain gadget, adik-adik sibuk bermain handphone. Lalu adik-adik tidak menggubris, tidak mendengar apa yang mama suruh. Baik atau tidak? Apa yang sebaiknya adik-adik lakukan? Betul, adik-adik pasti harus juga mendengar apa yang mama bilang, lalu melakukan apa yang mama minta. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus juga memiliki rasa peduli, rasa untuk membantu, rasa untuk melakukan sesuatu, do something. Ya, lakukan apa yang adik-adik bisa untuk adik-adik lakukan, untuk adik-adik bersikap tidak cuek. Sebagai penutup, kita akan sama-sama saksikan film yang satu lagi. Landy adalah seekor landak. Seluruh tubuh Landy dipenuhi oleh duri-duri yang tajam. Teman-teman Landy takut tertusuk oleh duri-duri Landy. Ketika teman-temannya bermain bola, Landy ingin ikut, tapi bola itu menancap di kepala Landy. Atau ketika bermain ayunan, temannya pun tidak dapat mendorong Landy. Dan Ruru adalah seekor rubah. Ia mencoba menjadi teman Landy, tapi Ruru juga tertusuk oleh duri Landy. Suatu hari, Ruru membisikkan sesuatu ke temannya. Landy menjadi sedih karena semua teman-temannya meninggalkannya sendiri. Ternyata Ruru dan teman-temannya memberikan kado buat Landy. Landy senang, ia buka kado tersebut. Ia cari-cari, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Ruru mengambil potongan busa dan meletakkan pada duri Landy. Tidak ada lagi duri yang tajam. Mereka dapat bersahabat bermain bersama. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Dan
Adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga bahwa hari ini kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan yang telah kami berikan. Dan juga sebentar kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Dan berkati agar apa yang kami boleh dengarkan di ibadah hari ini boleh menjadikan kami anak-anak-Mu yang baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, berikan kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah bernyanyi dan bergembira. Fora, bersuka cita nggak? Bersuka cita ya Ma. Ya, tapi kita harus mengakhiri ibadah kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Adios.